Halo teman Journey, balik lagi di video kita. Kali ini kita mau ngajak teman-teman semua untuk berbagi pengalaman naik salah satu bus ternyaman yang ada di rute Malang Jakarta atau sebaliknya, yaitu bus M-Trans The Sunset Double Decker di kelas spesial yaitu Private Class. Untuk jadwal keberangkatan bus yang akan kita naiki adalah pukul 16.30 start dari kantor Radin Intan. Tapi sebelum menuju ke lokasi bus, kita sempetin dulu buat mampir ke salah satu kuliner yang terkenal di Malang, yaitu Bakso Presiden. Bakso ini tuh unik banget teman-teman. Lokasinya ada di pinggir rel kereta. Jadi kalau kita beruntung kita bisa makan bakso sambil menyaksikan kereta melintas di dekat kita. Nah ini teman-teman keretanya. Nah ini dia tempatnya teman-teman, Bakso Presiden ya. Iya, lokasinya tuh persis pinggir rel kereta dan ini rel keretanya tuh masih aktif tuh. Yuk kita nyebrang. Wow. Ini dia teman-teman. Yang ini komplit, yang ini baksonya aja. Untuk harganya lumayan ya teman-teman. Saya pesan yang komplit sama yang bakso aja sama air mineral 1. Oke, dengan view kayak gini sih, coba nanti kita lihat pas kereta lewat. Nah ini teman-teman keretanya. Itu sensasi ya teman-teman, pas ada kereta. Yuk kita makan dulu. Ya teman-teman, tadi kita udah beres makan. Jadi ini tuh lokasinya tuh persis di pinggir rel kereta. Nah sebelah sana itu jalan raya teman-teman. Jadi kalau yang bawa mobil itu parkirnya di seberang situ. Nanti masuk ke sininya tuh jalan kaki. Di situ ada penyeberangannya. Kalau pas ada kereta lewat sih keren sih ini. View-nya sambil makan sambil lihat kereta lewat. Setelah selesai makan di Bakso Presiden, kita lanjut perjalanan menuju kantor M-Trans yang ada di Jalan Radin Intan menggunakan Grandcam. Jarak dari Bakso Presiden ke kantor M-Trans kurang lebih 5 km dengan durasi perjalanan 13 menit tergantung kondisi jalan. Halo teman Journey, sekarang kita udah ada di kantornya M-Trans yang ada di Jalan Radin Intan. Ini kayaknya garasi pusatnya yang ada di daerah Malang ya. Tadi di situ tempat check-in, kita udah masuk ke situ, terus kita diarahin ke ruang tunggu sama apa namanya, pelebelan bagasi. Ya, bisa dilihat teman-teman, di sini banyak beberapa bis M-Trans. Ada masnya lagi benerin wiper. Sekarang masuk bis M-Trans Malang Jakarta. Iya yang biru. Ini kemana nih? Ocean Blue. Masuk lagi teman-teman. The Royal King.
Itu The Sunset mulai dimajuin. Kira-kira kita boleh nggak ya langsung naik? Apa dia mau langsung ke Suhat? Kayaknya langsung ke Suhat ini. Ya. Ya udah deh, nunggu aja bisa ke sini. Keren dia bakal diparkir di sini, teman-teman. Ternyata dia langsung ke Suhat. Oke lah. Terpantau sudah ada 2. Jadi ke Bogor. Jadi sekarang ini kondisinya hujan deras, teman-teman, di kota Malang. Sekarang jam 3 kurang 10 menit. Ini Ocean Blue lagi persiapan berangkat sama nunggu penumpang yang belum datang. Ini kalau nggak salah ke Polres ini. Ocean Blue. Di atasnya itu ada 2 seat Grand Captain. Kepada para penumpang bus M-Trans seri Excellent tujuan akhir Bubula, untuk persiapan naik karena bus akan segera diberangkatkan. Persiapkan para bawaan Di belakang ada lagi bagasi dan hindari membawa hewan serta barang yang tujuan akhir Bubula yang masih berada di luar mohon segera masuk ke dalam bus karena bus akan segera diberangkatkan. Bagasinya luas banget, teman-teman. Bisa masuk motor loh. Mohon perhatian, diberitahukan kepada penumpang bus M-Trans seri The Queen Sleeper tujuan akhir Denpasar untuk persiapan naik karena bus akan segera diberangkatkan. Persiapan bawaan Anda telah berlalu bagasi dari pengaruh barang serta Jam 3 lewat 5 menit. M-Trans Ocean Blue berangkat. Situ ada Gunung Harta. Selamat sampai tujuan. Ini ada The Queen. Jurusan akhir Denpasar. Dia sistemnya sleeper 1-1, teman-teman. Cuaca di Malang ini masih hujan ya. Rata semua. Oh enggak Mbak. Kayaknya sampai sore ya. Bus Queen Sleeper, nama-nama yang saya panggil bisa masuk ke dalam. Jam 4 kurang bisnya datang. Kita lagi nunggu dipersilakan buat naik. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya armada yang akan membawa kita menuju ke Jakarta tiba di kantor Radin Intan.
Bus ini ditopang dengan sasis Volvo B11R 450 horsepower menggunakan bodi keluaran dari Tentrem series Avante D2 facelift yang sudah tidak diragukan lagi soal kenyamanan. Kali ini kita akan duduk di seat yang paling spesial yaitu Pendant Dance dan Rejang Dance yang memiliki ruang khusus sendiri dengan mengutamakan privasi dan kenyamanan penumpang. Untuk tiketnya kami pesan di website Rongride M-Trans dengan harga 600.000 per seat. Dengan harga segitu, kira-kira apa aja sih yang bakal kita dapetin selama perjalanan? Dan worth it nggak ya? Yuk ikutin terus perjalanan kita kali ini sampai selesai. Siap Bobo. Ya, Afi suka banget. Jam 4 bisnya diberangkatkan dari Bisa apa ya? Bisa apa ini? M-Trans. Lihat teman-teman, space-nya lega banget. Waduh, enak banget ini. Lihat ya? Iya. Ya. Afi udah kayak di rumah sendiri. Jadi fasilitas yang kita dapetin waktu Mana ini ya? ke Jakarta, waktu mau apa? Jadi fasilitas yang kita dapetin selama di atas bis tuh ada air mineral 550 mili, terus ada selimutnya juga masih diplastikin teman-teman. Terus kita dapat snack, ini nanti aja terakhir. Mama. Kita dapat sendal, ini boleh dibawa pulang. Terus kita dapat guling, Misi apa ya? itu punya Afi. Oh, Dapat guling, ini gulingnya ya ukuran sedang sih, cuman nyaman banget dipeluk, empuk ini. Terus kita dapat bantal, ya bantal ukuran kepala inilah, empuk juga ini. Bantal sama gulingnya nggak boleh dibawa pulang ya teman-teman, cuma ini aja, sendal boleh. Nah kita juga dapat, nah ini rice box dari Burger King, pulang nggak ya? boleh dong. Wow, selain ini tuh kita nanti dapat istirahat lagi, servis makan 1 kali lagi. Kalau kata orang-orang tuh M-Trans, M-nya makan. Jadi penumpang jadi penumpang dilarang lapar. Ini benar-benar privat teman-teman. Jadi kita terpisah sama ruangan yang di sana. Sana Afi duduk. Duduk sini ya? Iya. Lihat ya? Iya. Lihat. Iya. Jam 4:10 bisnya diberangkatin dari agen atau kantor M-Trans di Raden Inten. Di sini ada CCTV, jadi aktivitas kita di sini tuh terpantau. Kemudian di sini ada lover AC. Terus ada lampunya juga bisa dinyalain. Terus di sini ada ini teman-teman. Ada tombol elektrik untuk merebahkan dan menegakkan kursi. Oh, jadi di sini tuh elektrik seat. Nah, buat teman-teman yang kehabisan daya handphone, nggak usah takut. Di sini ada colokan untuk mengisi daya handphone. Tidak boleh mengisi power bank atau laptop ya, khusus handphone aja. Oh, di sini ada lagi. Jadi ada 2 teman-teman. Di sini ada apa? Oh, di sini ada meja teman-teman. Ada meja makan yang bisa di-adjust, dimaju mundurkan sesuai, ada di sebelah situ, sesuai keinginan teman-teman semua. Ini bisa buat ini bisa buat tempat makan. Caranya ya? Ini Itu Terminal Arjosari teman-teman. Ya? Gimana caranya? Hah? Ada
Terminal Arjosari. Sebelah situ. Kita masukin lagi. Kita mundurin dulu. Masukin lagi. Oh, ini kita masuk Terminal Arjosari Malang. Apakah ada penumpang di sini? Kita lihat. Oh, nggak ada, langsung lewat aja. Situ ada TVD, Cilacap, Jogja, Solo, Surabaya, Malang. Ada Pahala Kencana, ada ALS. Di sana ada Juragan 99. Kita langsung keluar. Sekarang kita bongkar dulu teman-teman, ini dapat apa ya? Ada pop mie, ada croissant, terus ada wafer, ada kacang, ada outside, ini tisu basah. Terus dapat outside lagi sama Mr. Potato. Udah teman-teman. Afi juga lagi review. Wah, sebanyak ini. Kalau terakhir di videonya teman-teman YouTuber itu ada ini ya, ada sosis itu ya. Sosis canceler itu. Cuman ini udah nggak ada, dikurangin apa ya? Wow, banyak sekali Afi. Afi suka. Wah, ini sih Afi bakal ngemil terus ini. Sebanyak ini teman-teman. Kondisi jalan di Malang sore hari. Ini barengan sama orang pulang kerja teman-teman. Yang sebelah sini ada apa nih? Wah, ini ada, wah, multimedia. Ada multimedianya teman-teman. Ini sudah basis Android belum ya? Oh, sudah teman-teman. Tapi belum ini ya, belum terkonek ke internet kayaknya. Jadi karena kita sepanjang perjalanan tuh paling kebanyakan main handphone, jadi yang kayak gini tuh nggak terlalu kepake. Nyaman banget teman-teman. Nyaman ya? Aku mau punya TV ya. Sekarang udah masuk tol menuju Surabaya. Bentar lagi gelap nih. Ini kayaknya kalau udah gelap nih nggak kelihatan apa-apa ya. Cuman kalau yang sebelah sini masih terang. Nah, yang ini gelap banget. Kalau soal kenyamanan nih asli nyaman banget teman-teman. Apalagi bawa anak kayak Afi gini kan. Jadi kita bisa ngawasin, karena kalau yang sleeper satu-satu tuh minusnya kalau bawa anak agak kurang ya, apalagi yang anaknya rewel. Kalau kayak gini jadi bisa bareng-bareng sama orang tuanya. Dan sebelah sini juga space-nya lega banget, bisa buat nyimpen tas. Di bawahnya. Iya. Makanannya. Ya teman-teman, jadi sekarang saya lagi ada di dek bawah di M-Trans, dan di sini ada satu,
Ada satu kelas. Nah, bedanya double decker karoseri Tentrem sama Adi Putra tuh, kalau Adi Putra tangganya di kanan, kalau M-Trans ini dari pintu masuk langsung ke kiri teman-teman. Ini toiletnya. Sampahnya di sini. Nah, untuk toiletnya sendiri seperti ini ya. Ya, pada umumnya toilet bis ya. Dan juga di sini nggak bisa untuk buang air besar ya, khusus untuk buang air kecil aja. Di sini ada jendela ya. Kalau kejebak di toilet nih bisa dada-dada ke orang di luar minta tolong. Oke sih, di sini ada ornamen dari Tentrem. Kayaknya ini M-Trans custom apa ya? Terus di sini ada minibar teman-teman, untuk bikin kopi, juga teh. Ada di sini gelasnya. Di sini ada air panas. Kalau teman-teman mau bikin teh atau kopi. Di sini ada beberapa kelas juga teman-teman. Cuma kita nggak bisa review ya karena udah ada penumpangnya, udah ramai penumpangnya, hampir keisi semua. Itu ada kurang lebih 4 kelas lagi, 4 seat di situ. M-Trans ini dia untuk per seatnya itu ada namanya ya. Jadi namanya tuh kayak nama tarian-tarian Bali gitu. Nah, sekarang kita masuk terminal Surabaya. Oh, berhenti teman-teman. Ada Agramas, ada KYM, Medali Mas, Bali Trans, ada Sugeng Rahayu, ada M-Trans, Royal King, ada Sumber Selamat, Mira. Kita parkir mundur. Jam 6:02 diberangkatkan dari Terminal Bungurasi. Kondisinya ramai banget ya Terminal Surabaya ini. Ada Bali Trans masuk Surabaya Denpasar.
tidur teman-teman. Dia posisinya kayak gini. Mungkin kalau dia nyender di kursi lehernya sakit kayaknya, karena kan posisinya nggak ngerebah 180 derajat. Jadi dia biasa tidur di rumah itu ya kayak gitu, badannya lurus ya, pakai bantal. Sebelah sana dihalangin selimut, sebelah sini dihalangin guling, di atasnya dihalangin tas supaya kalau rem mendadak masih ada tasnya yang ngalangin kepalanya. Kita juga udah ngantuk. Di sini warna lampunya bisa diganti nggak ya? Kayak yang lebih redup. Ini nih kayaknya lebih enak ini. Kira-kira sampai Jakarta jam berapa ya? Kalau di jadwal sih 4.50, kurang lebih jam 5 ya. Cuman kita lihat kondisi jalan kayak apa. Ini hari Senin tanggal 23 Juni. Apakah jalanan lancar? Mudah-mudahan nggak ada kendala. Bismillah. Bangun-bangun di rumah makan. Istirahat dulu. Itu tapi itu masih tidur, kasihan. Kita bangun ini. Kita di rest area teman-teman. Makan dulu. Nah, untuk servis makannya entrance-nya ada di belakang. Nah ini teman-teman, kita ngambil ikan patin, bakmi sama semangka sama es teh. Tadi sih nggak ada kipernya ya, ada ayam, ada beberapa lauk yang lain, cuman kita ambil ini aja deh. Afi masih tidur di bis, tadi udah minta titip jagain sama kondektornya kalau bangun, tapi kayaknya nggak bangun sih. Ini tuh rumah makan Tin Caruban ternyata teman-teman. Sini ada bis pariwisata. Situ ada M-Trans 1 tuh. Kita balik lagi ke depan deh, kita belum sholat Isya juga. Teman Joni, ini bisnya kayaknya udah siap-siap mau berangkat lagi. Jam mau setengah 9 kurang. Krunya udah siap-siap, tadi juga udah dipanggil. Ini Afi kebangun, terus tadi habis sholat juga di situ. Ya kita lanjutin lagi perjalanan. Yeah. Ya? Minuman ayam mana? Ada di atas. Let's go. Jam setengah 9 kurang 6 menit bisnya diberangkatin dari rumah makan Tin Caruban. Atau Caruban masih Trenggalek apa beda ya? Kita ini nggak apal banget sama daerah Jawa Timur teman-teman, mohon maaf ya kalau salah-salah ucap. Bener-bener baru pertama ini ke bis-bisan ke Malang ini.
bareng sama Lorena. Ya Lorena kemana ini? Ke Denpasar kah? Ini udah gelap banget. Kacanya gelap, tambah gelap. Nggih, di Pulau Gebang. Nggih. Tadi ada pengecekan dari krunya untuk pendataan turunnya. Pendataan titik turun. Ada bobo lagi ya. Kita lanjut tidur teman-teman. Overtake Haryanto. Di depan itu ada Rosalia Indah double decker Jetbus 5. Waduh, kita kena overtake bis pariwisata. Karena ini turunan teman-teman. Kalau turunan enak. Overtake Rosalia Indah Scania double decker. Sinar Jaya Jetbus 5 Dream Coach. Jakarta Surabaya. Kita di overtake lagi sama Rosalia Indah Scania.
perjalanan siang kayaknya enak banget ini kalau bisnya dipakai buat jalan pagi, karena kita di tol Salatiga ini bisa ngelihat pemandangan ya, jalur pegunungan lah. Kalau malam gini gak ada yang bisa dilihat. Double decker dengan kursi kayak gini cakep banget padahal ini kalau jalan pagi. Bekasi, tol Jakarta Cikampek macet. Jam 4 lewat 40, jam 4 lewat 40. Agak telat. Halo teman Journey, pagi ini kita baru sampai di Terminal Pulau Gebang. Tadi kira-kira jam 5:30. Tadi di jalan tuh macet. Perasaan tadi terakhir tidur itu jam 5 masih di Bekasi deh. Tahu-tahu dibangunin sama krunya, Mas, udah sampai Pulau Gebang. Ya udah kita langsung buru-buru turun. Ini kondisi Pulau Gebang pagi hari. Ini kok ramai banget ya?
Kayaknya anak sekolah udah pada libur ini. Ya? Apa ini? Pulau Gebang, nak. Avi suka naik bis tadi. Mau naik bis lagi nggak? Terminal Pulau Gebang. Mau naik bis lagi nggak? Oh ya, nanti ya. Makasih teman-teman yang udah nonton video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, video Avi jangan lupa like dan subscribe ya. Ikutin terus keseruan saya dan Avi. Bye bye.